Saudara, coba saudara lihat di Yohanes 15 itu ya. Kan kita digambarkan ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Saudara coba tolong baca di Yohanes 15 itu ya. Di ayat yang kedua, itu yang dibersihkan, itu proses pengudusan tadi yang saya cerita sama Pak Yahya itu ya. Itu ranting yang dibersihkan, itu ranting yang berbuah apa ranting yang tidak berbuah? Tidak berbuah. Yang tidak berbuah. Baca. Ranting yang bersihkan, ranting yang berbuah apa yang tidak berbuah? Ayo baca lagi. Oh, yang berbuah, yang berbuah, Bu. Ya, saudara lihat ya. Yang dibersihkan yang mana? Yang berbuah. Itu berarti apa? Ada dua, makanya tadi saya bilang ada dua macam ranting. Ada ranting yang betul-betul melekat, ada ranting yang cuma kelihatannya. Nih lihat nih saudara ya. Anak Tuhan ke gereja. Tapi jangan dibalik. Orang yang ke gereja, itu kan belum tentu anak Tuhan ya. Anak Tuhan ke gereja. Apakah orang yang ke gereja pasti anak Tuhan? Enggak kan? Nah, sekarang lihat ini. Makanya di sini kita lihat ada dua macam ranting. Ranting yang betul-betul melekat. Kalau yang melekat, ranting yang melekat sekarang gini nih, saudara ya. Ini ranting. Pernah nggak saudara ketemu kalau pergi ke perkebunan anggur, terus pengusahanya itu petaninya tiap hari diusapin tuh ranting, berbuah ya. Jangan lupa loh ya berbuah, dibujuk-bujuk berbuah ya. Anggur lagi berbuahnya ya, jangan lupa anggur. Saudara kalau ada petani yang kayak begitu ya sampai tiap hari mesti dibujukin itu ranting. Kalau enggak petaninya yang error, rantingnya yang kelainan, saudara yang error. Ya mas, ya namanya juga ranting melekat ke pokok anggur ya keluarnya anggur lah. Kalau dia betul-betul melekat dengan benar, dengan mestinya secara alamiah dia akan berbuah. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku Kristen tapi mesti dibujuk-bujuk baca Alkitab, dibujuk-bujuk ke gereja, mesti dibesuk-besuk. Jadi nanya ini anak atau bukan? Saudara, kalau saudara dan saya betul adalah anak Tuhan, itu karakteristik seorang anak itu mesti ada. Jadi yang pertama kecintaan, saya ingat saya tuh dari bayi itu udah dibaptis, saudara. Dibaptis yang nggak bisa ngelawan, bayi disodorin, dibaptis ya dibaptis lah. Lalu waktu remaja dipaksa-paksa suruh kateksasi di sini daripada dimarahin sama orang tua yang majelis, ya udahlah gitu loh. Tapi saya nggak suka Tuhan Yesus, saya nggak suka gereja, saya nggak suka Alkitab, kepaksa. Tapi orang tahu semua saya orang Kristen, bapaknya majelis. Terus udah dibaptis, udah disidi, tapi saya nggak suka. Saya baru bertobat, saya baru terima Tuhan Yesus pada waktu mahasiswa tingkat 2, waktu kuliah barengan Amaliana nih. Saya sebelum ke saat udah kuliah duluan, saudara Amaliana. Mahasiswa tingkat 2, saya baru bertobat terima Tuhan Yesus. Dan saya melihat semuanya jadi berubah. Saya nggak suka baca Alkitab, saya baca berulang-ulang sampai satu Alkitab rusak. Kalau saya suka coret-coret, saya baca lagi sebelum masuk saat. Ada satu kerinduan, saya harus lakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya jatuh bangun, tapi saya terus belajar. Itu mesti ada, saudara. Kayak saudara kalau besuk bayi, kan semua pada ngeliatin, kan yang bayi baru lahir, kan bukan ibunya aja yang dibesuk, kan bayinya pengen diliatin. Semua pada melong, pada ngeliatin, saudara ya. Yang diliatin apa? Mirip siapa, gitu kan saudara ya. Menurut saya sih bayi kalau baru lahir nggak mirip siapa-siapa ya saudara ya. Kan mukanya sama ya saudara ya. Tapi terus seneng orang kalau bilang, iya hidungnya kayak ibunya, hidungnya kalau nggak itu alisnya kayak bapaknya, kalau nggak kayak ibunya kayak bapaknya, itu kayak kakeknya, kayak neneknya, kayaknya seneng lega gitu itu bayi itu mirip siapa gitu, mirip itu apa keturunannya. Tapi kalau itu bayi dilihat kiri kanan nggak mirip siapa-siapa kan terus nanti nanya ini bayi anak siapa gitu kan ya saudara. Nah, sama dengan saudara dan saya. Saudara anak Tuhan mesti mirip Bapak kita. Sekian Pak Christian.